Sekarang kalau orang pegawai negeri do jalan tuh begini. Apa P3K jalan begini. Petani dong son hargai. Padahal petani dan P3K jenis apa saja semuanya sama. Pegawai terima gaji bersyukur, petani terima uang tidak bersyukur, tidak undang majelis doa syukur. Tapi kalau pegawai terima SK, dong bersyukur, undang penatua, undang pendeta. Tapi petani dong son pernah bersyukur. Kita sendiri injak-injak profesi kerja yang Tuhan kasih. Berbahagialah kamu yang memelihara firman Allah di dalam hatimu, serta menjadikannya landasan bagi pertumbuhan imanmu. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak karena ini kali ketiga saya ada di antara Bapak Ibu saudara-saudari Jemaat Ebenezer Kapan. Bapak Mama saudara-saudari, kita sudah baca firman Kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai ayat 22. Tema yang diberikan oleh Majelis Sinode Gemit kepada kita untuk kita belajar firman Tuhan ini secara bersama-sama di bawah tema keluarga yang hidup bergaul dengan Allah. Saya ulang sekali lagi. Keluarga yang hidup bergaul dengan Allah. Bapak Mama saudara-saudari, pada hari Kamis tanggal 2 saya bertamu di satu jemaat Ebenezer Kapan, salah satu jemaat. Kemudian mereka hidangkan minuman dingin, susu dan gula merah. Kemudian hidangkan juga ubi bakar. Lalu dia pun istri bilang begini, Pak Pendeta, ini ada orang antar ubi kas kita untuk kita makan. Kemudian dia suami bilang begini, Pak Pendeta, bergaul dengan orang kita dapat berkat banyak. Kemudian saya bilang begini, Bah, ini tema besok nih ada di sini. Tema besok hari Minggu tanggal 5 ada di ini rumah. Ternyata Bapak Mama saudara-saudari, bergaul itu mendatangkan berkat untuk kita. Bergaul dengan siapa saja, apalagi bergaul dengan orang baik, mendatangkan berkat untuk kita manusia. Bergaul dengan sesama pasti ada berkat. Kita bergaul pasti dapat teman, dapat kawan yang banyak. Dan akibat dari pergaulan, dapat teman, dapat kawan, ketika kita mengalami masalah, tantangan, persoalan apa saja di dalam hidup kita, orang pasti mengulurkan tangannya untuk membantu dan menolong kita. Dong makan nasi satu piring, dong bagi dengan kita. Dong punya berkat lebih, dong ingat kita karena dong pun teman, dong pun sahabat. Dong berbagi. Berarti bergaul itu pasti mendatangkan berkat untuk kita manusia. Apalagi Bapak Mama saudara-saudari, semua jemaat yang terkasih, kita ada di era digital, revolusi industri 0.4 atau 4.0 4.0 yang semuanya menekankan prinsip relasi, jejaring, network, kerjasama, berkawan, berteman, membuka hati untuk menerima semua orang ada di dalam diri kita. Prinsip hospitality, Amos Yong, teolog Asia. Membuka diri untuk menerima semua orang, lalu menempatkan itu di dalam tempat-tempat di dalam ruang hatimu. Kemudian dari relasi itu, dari kita bergaul banyak dengan orang, kita akan mendapat berkat banyak.
bahkan pintu sukses menjadi bagian kita, dan kita lebih lagi untuk menjadi berkat bagi sesama. Dulu kami di Alor, kalau pergi belanja di Cina di toko itu, apa yang kami belanja tidak ada di itu toko, tapi Cina bilang mau beli apa? Ini ada, padahal tidak di situ. Dia langsung telepon di toko sebelah, barang tidak sampai 3 menit barang datang. Itu dulu yang belum revolusi industri 4.0. Ada. Artinya bahwa prinsip relasi bergaul untuk mendatangkan berkat bersama itu sudah dijunjung tinggi jauh sebelum itu. Ada satu orang di Soe hanya punya mobil 3, semuanya sudah dipakai untuk angkat penumpang. Kemudian orang telepon, "Bapak, kami mau pakai mobil 1." Ada, siap. Dia telepon temannya, mobilnya datang. Itu karena apa? Bergaul. Membangun hubungan, membangun jejaring dengan orang lain itu sangat penting. Bapak, Ibu, saudara-saudari, semua jemaat yang terkasih. Prinsip bergaul dengan orang lain sangat penting dan mendatangkan berkat untuk kita, apalagi bergaul dengan Tuhan. Tuhan Yesus bilang begini, seorang anak meminta roti kepada bapaknya, tidak mungkin dia bapak kasih apa? Batu. Tidak mungkin. Hubungan pergaulannya dengan Tuhan, dia pasti akan membangun hubungan pergaulannya dengan sesamanya pun secara baik. Dan kemudian ketika dia membangun hubungan dengan sesamanya, dia akan terus memperdalam hubungannya secara pribadi dengan Tuhan. Orang yang membangun pergaulan dengan Tuhan, dia akan membuka dirinya untuk bergaul dengan banyak orang. Dan setelah dia bergaul dengan banyak orang, dia akan semakin memperdalam hubungannya di dalam pergaulannya dengan Tuhan. Amin. Terkadang kita punya susah, sudah bergaul dengan sesama, lupa Tuhan. Hari Minggu kita bawa WA, pergi gereja ke Sonde, hari ini capek. Dia juga tidak pergi gereja. Itu akibat dari apa? Pergaulan. Dia punya teman Sonde pergi gereja, dia juga ikut Sonde pergi gereja. Padahal sebenarnya bergaul dengan Tuhan membuat kita bergaul dengan banyak orang, dan setelah bergaul dengan banyak orang membawa kita lebih dalam lagi di dalam pergaulan kita dengan Tuhan. Sebab apa? 1, bergaul dengan sesama dapat berkat. Yang kedua, bergaul dengan Tuhan pun dapat berkat. Bapak, Mama, saudara-saudari, semua jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini kita belajar dari satu tokoh di dalam Alkitab bernama Nuh. Nuh pribadi yang hidupnya sangat-sangat membangun hubungan pergaulannya dengan Allah. Alkitab bilang begini di dalam Ibrani pasal 11 ayat 7. Bergaul dengan Allah artinya, ini saya angkat ini, Nuh punya gaya pergaulan ini. Bergaul dengan Allah yang dibangun oleh Nuh artinya Nuh beriman, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah. Nuh beriman, oleh karena iman Nuh membangun hubungan pergaulannya dengan Allah. Tetapi kemudian Nuh yang beriman kepada Allah itu, dia menyatakan imannya di dalam tindakan nyatanya setiap hari. Yaitu apa? Hidup benar, tidak bercela. Dia selamatkan keluarganya. Dia juga selamatkan seluruh makhluk hidup. Itu Nuh punya tindakan. Artinya orang yang bergaul dengan Allah adalah orang yang beriman kepada Allah. Kemudian imannya kepada Allah dia buktikan di dalam tindakan nyatanya setiap hari. Hidup yang utuh, sebuah integritas yang utuh antara iman, perkataan dan tindakan nyata, itu satu jalan. Itu artinya orang yang hidup bergaul dengan Allah. Dia percaya kepada Tuhan, tapi kemudian dia menyatakan percayanya kepada Tuhan itu melalui tindakannya.
tindakan nyata setiap hari. Contoh yang paling sederhana, Ibrani 11 ayat 7 bilang, dia pun keluarga saja dia selamatkan. Dia pun keluarga saja, istri, anak-anaknya dia selamatkan. Bapak, mama, saudara-saudari, Nuh hidup di dalam zaman yang tidak baik. Hidup di dalam zaman yang hancur, bobrok, rusak, penuh dengan kejahatan. Mari kita lihat pasal 6 ayat 1 sampai 9. Pasal 6 ayat 1 sampai 9, Bapak Mama, di situ dijelaskan begini. Orang kawin dan mengawinkan sesuka hati manusia. Kawin dan mengawinkan sesuka hati manusia. Lihat siapa dia suka, kawin saja. Kemudian dari situ kita ambil kesimpulan bahwa hidup kawin dan mengawinkan sesuka hati. Dia kawin siapa silakan, dia mau lepas siapa silakan. Seks bebas terjadi di situ. Selingkuh, cerai, punya wanita lain, punya pria idaman lain. Situasi pada waktu itu hancur, membuat semua orang pada zaman Nuh hancur, penuh dengan kejahatan. Semuanya rusak. Dan dia berdampak juga bagi dunia. Dunia pun hancur, rusak oleh karena dosa. Tapi ada seorang laki-laki bernama Nuh, hidup jujur, benar di hadapan Tuhan. Dia menyatakan imannya dengan melindungi dirinya, melindungi keluarganya dari segala yang jahat. Bapak, mama, saudara-saudari, semua jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Nuh tidak berbuat seperti kebanyakan orang pada zamannya. Dia hidup bergaul dengan Allah, dan orang yang hidup bergaul dengan Allah, dia akan mendapat berkatnya. Satu, berkat yang Nuh dapat satu apa? Terhindar dari malapetaka dan bencana. Allah punya rencana untuk menghancurkan manusia pada waktu itu dengan air bah, dan orang yang mendapat pertolongan adalah orang yang bergaul dengan Allah. Dan itu hanya Nuh dan keluarganya, tidak ada orang lain. Itu berarti Bapak, mama, saudara-saudari, semua jemaat bergaul dengan Allah, dia akan membawa kita pada yang pertama, kita akan terhindar dari segala celaka mara bahaya. Bahkan sebelum celaka itu datang, orang yang bergaul dengan Tuhan, Tuhan sudah kasih informasi duluan, sehingga dia bisa terhindar dari segala mara bahaya itu. Nuh punya pengalaman di situ. Karena dia bergaul karib dengan Tuhan, dia terhindar dari segala mara bahaya. Yang kedua, Nuh yang bergaul karib dengan Tuhan, atau kita yang bergaul karib dengan Tuhan, kita akan dapat kesempatan untuk pelihara kehidupan. Saya hanya catat dua ini saja. Keluarga Kristen yang bergaul dengan Tuhan, pribadi-pribadi yang bergaul dengan Tuhan, dia akan mendapat kesempatan untuk pelihara hidup. Mari kita lihat di bacaan kita, Bapak Mama, dua kali dia ulang kalimat itu. Ada di ayat 19 dan ayat 20. Saya baca bagian terakhir. Supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Kemudian ayat 20 bagian terakhir. Supaya terpelihara hidupnya. Bapak, mama, saudara-saudari, semua jemaat yang terkasih, kalau orang yang bergaul dengan Tuhan, dia akan mendapat kesempatan untuk pelihara kehidupan. Tapi orang yang tidak bergaul dengan Tuhan, dia pasti akan dihukum oleh Tuhan seperti orang zaman Nuh pada waktu itu. Semuanya hancur binasa, dimusnahkan oleh Tuhan. Dan Nuh bersama keluarganya yang bergaul dengan Tuhan dapat kesempatan dari Tuhan untuk pelihara hidup. Pelihara siapa pun hidup. Pelihara siapa pun hidup. Satu, hidup keluarganya. Orang yang bergaul dengan Tuhan, dia akan jaga dia pun suami dengan baik. Orang yang bergaul dengan Tuhan, dia akan jaga dia pun istri dengan baik. Dia tidak tempel Pancasila di istri pun pipi. Tidak. Dia tidak melakukan kekerasan di dalam rumah tangga.
Orang yang bergaul karib dengan Tuhan, dia akan jaga dia punya anak-anak dengan baik. Dia akan pelihara anak-anak punya kehidupan. Dia tidak berpikir untuk cari wanita lain, pria lain, tidak. Dia hanya pilih satu itu, lalu dia kasih cinta dan perhatian yang besar. Dia akan jaga itu, dia akan pertahankan hidup mereka. Berjuang mati-matian untuk pelihara kehidupan. Kalau di Kapan sudah tidak ada, di Nenas masih ada. Kalau sakit, orang pelihara hidup manusia yang sakit di dalam rumah bulat, bukan bawa pergi rumah sakit. Itu bukan pelihara hidup, tapi bikin mati hidup. Dia sakit, jaga di rumah bulat. Dia sakit, mau melahirkan, tidak dibawa dari Nuapin menuju ke Fatum Nasi, Kapan, Soe. Alasannya bilang hutan tidak mau kita lewat situ, karena bawa ibu hamil. Kalau mati bisa, hidup don tidak pertahankan. Nah, ancur sudah toh. Itu karena apa? Dia bergaul dengan hutan, dia bukan bergaul dengan Tuhan. Tapi kalau orang itu bergaul dengan Tuhan, dia akan pelihara dia pun istri pun hidup. Mati-matian dia akan berjuang bawa itu istri kemana? Rumah sakit kalau melahirkan. Bawa kemana? Rumah sakit kalau sakit. Bukan jaga di dalam rumah bulat. Satu kali orang bawa ke rumah sakit, anak mati, baru dia bilang, itu saya omong toh, dan bawa pergi, kan bawa pergi itu yang mati. Dia pun kebenaran, dia anggap benar dan mutlak. Salah itu. Satu di antara 1000 yang selamat. Lebih baik bawa pergi baru mati daripada tinggal dan mati. Jadi Bapak Mama, kita akan mendapat kesempatan untuk pelihara hidup. Jaga istrimu, jaga suamimu, jaga anak-anakmu. Kasih sekolah dia. Kalau engkau pelihara dia punya hidup, lalu nanti dia akan pelihara orang lain punya hidup melalui pendidikan yang kita kasih untuk anak. Mari buat itu meskipun menderita, sebab kita pelihara kehidupan. Bapak Mama, saudara-saudari, saya catat di sini banyak, nanti omong satu-satu. Yang kedua, urus anak tuh capek. Istri sudah melahirkan capek. Jam 1 anak menangis, dia yang bangun jaga. Urus sampai anak besar. Tapi saya mau bilang begini, kalau urus anak capek, tapi kita pelihara dia pun hidup, nanti besok dia pelihara dia pun istri atau dia pun suami pun hidup, lalu Tuhan kasih anak di dia dan dia pelihara dia pun anak pun hidup. Mari buat. Tujuannya untuk apa? Pelihara kehidupan. Bapak Mama, satu yang harus kita tahu pasti dan harus kita berjuang untuk memilikinya, apa? Berjuang supaya Tuhan percayakan kepada kita prinsip pelihara hidup. Hati-hati, ada banyak orang tidak pelihara hidup. Dari suami berjuang supaya Tuhan kasih kepercayaan kepada Anda. Pelihara kehidupan rumah tangga. Dulu dia menikah, dia sudah cari hamba Tuhan untuk berdoa. Tapi begitu sudah ada anak 2, robek surat nikah habis, dia mulai cari hamba Tuhan 40 untuk berdoa. Tuhan mau kamu 2 pisah. Itu Tuhan apa yang model begitu? Itu bukan Tuhan, itu setan. Terlalu banyak berdoa Tuhan dapat suara setan. Itu sab jemaat Bapak Mama, sab jemaat. Pendeta Jakma asa mau pu jemaat. Kita berjuang pastoral pergi datang tidak. 40 hamba Tuhan yang don dengar, don tidak cari Alkitab. Bapak Mama, berjuanglah supaya Tuhan kasih kesempatan seperti Tuhan kasih kesempatan kepada Nuh untuk pertahankan atau pelihara hidup anak-anaknya. Di luar sana orang boleh buat kejahatan. Mereka tidak dipercayakan oleh Tuhan untuk pelihara hidup karena mereka melakukan kejahatan. Tapi di dalam gereja Ebenezer Kapan ini, semua yang ada di sini berjuanglah supaya Tuhan mempercayakan itu pekerjaan utama kepada kita. Keluar dari gereja ini, ambil komitmen untuk apa? Tuhan, saya mau pelihara hidup. Amin. Nah, dan cara bagaimana? Pelihara rumah tangga baik. Itu sah. Rumah tangga, keluarga itu orang bilang basis pelayanan. Gemit jadikan keluarga itu menjadi basis pelayanan. Prinsip paling utama itu ada di jemaat. Keluarga-keluarga Kristen.
Bapak mama, saudara-saudari, orang yang bergaul dengan Tuhan dia akan kerja dengan sungguh-sungguh, pelihara kerjanya. Nuh yang bergaul dengan Tuhan, dia pekerjaan apa? Setelah air bah surut, pekerjaan yang dikembangkan oleh Nuh adalah bertani. Buat kebun apa? Anggur. Sekarang kalau orang pegawai negeri do jalan tuh begini. Apa P3K jalan begini. Petani dong son hargai. Padahal petani dan P3K jenis apa saja semuanya sama. Pegawai terima gaji bersyukur, petani terima uang tidak bersyukur, tidak undang majelis doa syukur. Tapi kalau pegawai terima SK, dong bersyukur, undang penatua, undang pendeta. Tapi petani dong son pernah bersyukur. Kita sendiri injak-injak profesi kerja yang Tuhan kasih. Begitu. Jadi mari rubah itu konsep, jalan kasih tunduk sedikit. Bab mama saya itu yang paling penting hanya satu saja. Mau jadi petani, kok pegawai, kok pendeta, polisi, dokter, tentara, hanya satu saja. Tuhan kasih kepercayaan pelihara hidup dari Anda, kok tidak. Itu saja. Nanti kita lebih dalam lagi ya. Ini kita kupas di luar dulu. Kalau engkau dipanggil sebagai seorang pengajar, guru, siswa yang engkau ajar itu, kalau prinsipnya adalah engkau pelihara dia hidup supaya dia menjadi cerdas, lakukan. Sebab Tuhan kasih kepercayaan itu untuk pelihara dia hidup. Besok lusa 5 orang, 10 orang di dalam ruang kelas akan diberi kesempatan untuk pelihara orang hidup lagi. Dimulai dari siapa? Anda sebagai seorang guru. Lakukan itu. Martin Luther ketika masuk di dalam ruang kelas, dia hormat dia semua siswa yang diajar. Dia hormat. Kemudian orang tanya, kenapa Anda menghormati siswa? Besok lusa dong yang akan memimpin orang lain. Jadi sebelum orang lain hormati mereka, aku yang harus duluan menghormati mereka. Ini kita pemburu tidak turun mengajar. Anak mau mengerti kok tidak? Parsen. Jangan bapak mama, Tuhan kasih kesempatan hanya satu kali untuk Anda pelihara hidup anak itu. Merawat orang sakit sebagai perawat dokter, dari pelihara kehidupan orang itu. Bapak mama perawat-perawat ini don tidak mau tahu bapak mama, don tidak ada urusan dengan etika. Mau anak tuh dapat bagaimana caranya selingkuh baru dapat anak, don tidak peduli. Yang penting ibu dan anak harus diselamatkan. Kita punya nih yang terlalu banyak beban. Kita pasang etika ini, pasang etika ini. Orang sumati kita masih pasang etika. Jangan. Dong prinsip hanya satu. Ibu dan anak harus diselamatkan. Pelihara hidup, bukan pelihara mati. Mati jangan dipelihara. Mati harus dikubur. Pelihara dia bau busuk, nanti kita setengah mati. Jadi penatua, diaken, pengajar, pendeta, kalau kita diutus Tuhan untuk pelihara kehidupan jemaat, lakukan itu meskipun menangis, meskipun susah, jam istirahat tidak ada, harus lakukan. Prinsipnya apa? Pelihara hidup. Pelihara jemaat pun hidup. Saya pun 13 mata jemaat. Siapa yang duluan kasih informasi, saya turun. Yang duluan saya turun, yang dari belakang saya bilang mau jam berapa, atur dan saya datang. Prinsipnya hanya satu, pelihara hidup jemaat. Meskipun kita hidup, kita pun hidup kadang kita tidak pelihara. Jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini, tiba-tiba kita yang stroke mati. Dokter vonis bilang apa? Ini bapak meninggal karena kelelahan. Papa mama urus pelihara orang pun hidup bagus, tapi pelihara juga kita pun hidup, harus pelihara. Ini dia makan daging, dia bilang mesti ada sopi 1 gelas. Oke lah, kita makan tuh pelihara hidup. Tapi yang tambah lain-lain don tuh yang apa? Itu artinya pelihara kematian. Bapak mama kalau berjualan di toko, di pasar, meskipun tempat kita digusur, tidak jadi soal, tidak apa-apa. Yang paling penting adalah apa? Dari usaha kerja kita sedang memperjuangkan kehidupan. Kita sedang pelihara hidup. Apa? Rumah tangga, suami, istri, anak-anak. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh.
Karena itu ada satu orang dia bilang begini, siapa yang selingkuh itu dia menambah utang, tambah beban. Istri satu dia kerja pelihara istri, anak 5 dia kerja pelihara istri, dia cari satu tambah beban, tambah utang. Syukur-syukur yang dia cari ini tidak ada anak, tapi kalau anak 5 beban bertambah, utang bertambah. Harus bertobat. Itu bukan pelihara hidup, tapi apa? Pelihara mati, tinggal tiba waktunya. Jadi kalau kita bekerja, berjualan, mari lakukan itu. Kalau kita punya prinsip adalah prinsip pelihara kehidupan melalui usaha kerja yang kita kembangkan. Mari bergandengan tangan kita buat itu. Saya selalu bilang ini ke orang Nenas. Kita beli Supermi 1 bungkus di Nenas itu 3.000 hat bungkus. Tapi coba mau beli 1 bungkus berjalan dari Nenas sampai di Kapan, hanya buang uang 3.000 beli Supermi di sini 3.000. Bisa? Tidak bisa. Ojek dari Nenas sampai di sini 100, hanya beli Supermi 1 bungkus. Kalau begitu, siapa yang tolong kita? Orang yang buka kios di sana yang tolong kita, atau kita yang belanja yang tolong dia? Siapa? Hah? Orang yang buka kios yang tolong kita. Karena itu belanja jangan sombong. Saya selalu bilang begitu, jangan sombong. Karena Supermi 1 bungkus kita datang belanja di Kapan, buang uang 203.000. Tapi kalau beli di Nenas hanya kas keluar uang 3.000. Orang bawa Supermi dari sini jual kas kita, dia tolong kita dengan pengeluaran berapa? 200. Mari, meskipun kita rugi tapi orang belanja dia untung, hanya untuk pelihara dia pun hidup, mari lakukan. Bapak mama saudara-saudari, Nuh dia tidak hanya pelihara hidup keluarganya, tapi dia juga pelihara hidup makhluk hidup. Semua hewan ternak harus dia pelihara. Dunia pertanian pun dia pelihara. Dia pekerjaan pun dia pelihara. Karena apa? Prinsip berkelanjutan. Saya pilih pelihara makhluk hidup punya kehidupan. Karena itu Bapak Mama, Tuhan suruh Nuh itu kasih masuk itu hewan di dalam batra itu berpasang-pasang, tidak satu-satu. Pasang-pasang supaya apa? Nanti keluar dong penuhi bumi lagi. Penuhi bumi. Pasang-pasang. Ada yang halal, yang haram pun harus dipelihara di hidup. Bapak mama, coba kita lihat. Makanya Tuhan bilang apa? Orang baik, orang tidak baik harus kita kasihi. Binatang haram dan tidak haram semua harus dipelihara di kehidupan. 1. Prinsipnya, prinsip berkelanjutan. Dia pelihara hidup. Tapi ada prinsip yang kedua. Untuk apa? Proses belajar anak-anak kita. Bapak mama, anak-anak zaman sekarang ada yang mau belajar, tapi apa yang mereka mau pelajari itu sudah tidak ada, hilang. Karena kita tidak pelihara hidupnya. Sehingga semua belajar, kasih contoh langsung di laptop, LCD. Lihat barangnya langsung tidak ada. Kenapa? Karena apa? Karena kita tidak pelihara hidup makhluk itu. Sehingga dia mau lihat langsung, belajar langsung, tidak bisa. Jadi prinsip pelihara kehidupan itu untuk keberlangsungan hidup, tapi juga untuk proses belajar kita, belajar anak-anak kita di kemudian hari. Mari Bapak Mama, ini saja. Orang yang bergaul dengan Tuhan, dia akan menghindarkan dirinya dari kejahatan. Dia akan diberkati oleh Tuhan, dia akan ditolong oleh Tuhan, menghindar dari segala celaka dan mara bahaya. Kemudian yang kedua, orang yang bergaul dengan Tuhan, Tuhan akan mempercayakan kepadanya prinsip pelihara hidup. Apa saja pelihara? Keluarga dipelihara, sesama pun harus dipelihara. Salah satu contoh, Matius 25. Orang telanjang kasih pakaian, orang lapar kasih makanan, orang haus kasih minum. Hanya prinsipnya satu, bukan untuk orang hargai kita, orang ingat kita, tidak. Prinsipnya adalah supaya kita pelihara dia punya kehidupan. Bapak mama, sekarang ini anjurannya yang satu. Kalau dulu Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang, 4.000 orang, 5.000 orang. Sekarang ini kita hanya cukup dipanggil untuk kasih makan 1 orang. Kasih makan 1.
Jadi semua jemaat Ebenezer kapan satu rumah tangga kasih makan satu anak, kasih makan satu, tapi kasih makan dia sampai betul-betul dia bebas dari 3, stunting, gizi buruk, kurang gizi. Setelah itu baru pindah lagi di yang lain. Hanya cukup satu saja jadi orang tua asuh untuk mereka. Yang penting prinsipnya adalah pelihara hidup. Tuhan Yesus Sang Empunya kebenaran memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Saudara-saudari dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.